Baik pemirsa Jember 1 TV, kembali kita bersama acara Inspirasi Sukses di segmen kedua. Tetap bersama saya Nyoman Aribowo dan tamu yang spesial kita Bu Naning sebagai Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan. Tadi pemirsa kita sudah sempat membahas ini masalah BPJS Ketenagakerjaan ya. Dan tadi kenapa penting, apakah masyarakat butuh dan kenapa ini dijadikan program pemerintah. Kan tentunya kalau ini program pemerintah berarti ini sangat penting pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap warganya. Dan tadi sempat disinggung munculnya kemiskinan baru tidak hanya karena orang nggak bekerja, tapi bisa saja yang bekerja ini terkena musibah, misalkan kecelakaan ataupun bahkan meninggal dunia, sehingga keluarga yang ditinggalkan tergantung ini berapa orang ini bisa memunculkan atau bisa muncul menjadi kemiskinan baru. Nah, baik pemirsa, kita akan perdalam lagi terkait dengan tadi kenapa penting, apakah penting, dan tadi muncul kemiskinan baru. Nah, ini Bu Naning, saya selaku, kebetulan saya juga punya usaha ini, meskipun pribadi saya adalah owner, tapi saya juga punya karyawan. Nah, saya sebagai pengusaha memang saya sadar bahwa kalau saya sakit atau saya kecelakaan atau saya meninggal, bisa-bisa keluarga saya juga terjadi masalah. Saya juga mikirkan tenaga kerja saya. Tadi sekilas saya sudah memang dengan ketemu Bu Naning ini pemirsa, saya jadi mikir, oh iya betul, ini penting sekali. Nah, seberapa Bu Naning kondisi masyarakat kesadaran atau apa yang sudah ikut ke situ gitu Bu dengan pentingnya ini? Oke, baik. Jadi untuk masyarakat Jember ya Pak ya. Untuk masyarakat Jember, jadi sebetulnya untuk program BPJS Ketenagakerjaan itu kan kita ada program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Nah, program-program ini memang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang pertama untuk melindungi pekerja dan keluarganya apabila pekerja mengalami resiko kecelakaan kerja, resiko meninggal dunia, resiko hari tua, atau sudah pensiun ya, sudah tua terus pensiun. Jadi dia penghasilannya otomatis berhenti ya Pak. Jadi kayaknya itu ya Bu Naning ya, sebuah keniscayaan ya. Karena bicara kecelakaan kerja mungkin terjadi. Kemudian mati malah pasti terjadi, tinggal waktunya, kan begitu Bu. Tua juga sama. Kan jaminan hari tua, pasti semua juga akan tua. Pensiun berarti anggaplah tidak mampu bekerja, semua orang pasti ngalami. Nah mungkin ini kenapa pemerintah penting ya berarti. Ya, jadi ini semuanya harus dipersiapkan Pak Nyoman. Seperti juga Pak Nyoman misalkan, Pak Nyoman punya perusahaan. Di situ Pak Nyoman sudah mengatur, memanage sedemikian rupa untuk pengeluaran perusahaan itu untuk apa saja. Apabila terjadi resiko yang tiba-tiba terjadi dan tidak disiapkan dengan sebaik mungkin, otomatis dari segi bisnis pun ini akan mengganggu. Bisa bermasalah ya Bu ya? Akan mengganggu, terutama misalkan terjadi risiko kecelakaan kerja saja. Biaya rumah sakit sekarang berapa? Nah kan, kalau misalkan Bapak punya karyawan, terus kemudian karyawan mengalami kecelakaan kerja, nggak mungkin Bapak tinggal diam. Ya toh, Bapak pasti akan membantu biaya pengobatannya. Bertanggung jawab lah. Betul, jadi berapa yang harus disiapkan oleh Bapak? Ini kan tidak bisa terprediksi kalau Bapak tidak ada perlindungan atau asuransi yang melindungi. Nah, dengan Bapak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, mendaftarkan semua pekerjaannya di situ, apabila ada resiko, Bapak sudah ada kepastian pengeluaran berapa sebulan. Misalnya iuran untuk 3 orang, taruhlah misalkan 300.000 per bulan. Mau ada yang meninggal, mau ada kecelakaan kerja, atau nanti tenaga kerjanya sudah berhenti, ya itu yang Bapak bayarkan tiap bulan sudah pasti. Sudah ada, artinya itu sudah terplanning gitu ya? Betul, jadi dari segi perusahaan itu memberikan kemudahan ya dalam hal pengaturan biaya pengelolaan perusahaan. Nah, dengan biaya yang pasti itu, perusahaan juga bisa, oh ini nanti bisa untuk kegiatan yang lain, usaha yang lain. Nah, dari segi karyawan juga akan tenang apabila ada resiko, dia nggak perlu kepikiran, paling nanti kalau saya kecelakaan, perusahaan nyumbang saya 1 juta, padahal habisnya berapa. Nah, kasihan Pak keluarganya. Kalau kecelakaan kerja itu bisa
kadangkala Ibu ya semua orang nggak mau ya, tapi kadangkala pasti terjadi kan, bisa terjadi maksudnya sampai cacat atau sampai di akhirnya disfungsi kan gitu ya Bu ya. Mungkin ya itu ya Bu ya. Itu mungkin nilainya juga sangat besar ya Bu, nggak bisa hanya sekitar 1-2, mungkin puluhan juta juga kurang mungkin. Ya, jadi kalau untuk perusahaan seperti Pak Nyoman, iuran yang termurah saat ini 101.000 ya. Ya itu untuk nilai karyawan kita untuk ya. karyawan. Nah, terdiri dari 101.000 itu 93.000 ini tabungan. Artinya kalau dia nanti sewaktu-waktu berhenti bekerja, dia punya tabungan. Yang tabungannya itu nanti bisa dimanfaatkan mungkin untuk modal kerja. Nah, kemudian dengan iuran sisanya itu sudah ada perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Manfaatnya apa saja? Jadi kalau untuk kecelakaan kerja ini apabila ada resiko, yang jelas perusahaan sudah tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk deposit di rumah sakit, karena otomatis nanti BPJS Tenagakerjaan yang akan memberikan jaminan ke rumah sakit untuk biaya pengobatannya ditanggung oleh BPJS Tenagakerjaan. Ini manfaatnya yang pertama ada biaya transport dari tempat kejadian kecelakaan ke rumah sakit atau selama pengobatan. Kemudian yang kedua, seluruh biaya pengobatan di BPJS Tenagakerjaan ini akan ditanggung oleh BPJS untuk peserta ya. Ini sampai karyawan tersebut sembuh dan bisa bekerja kembali. Berapapun biayanya. Nah, baru-baru ini kita juga ada biaya pengobatan karyawan yang mengalami kecelakaan. Ini di Batam, Pak. Ini sudah habis 1,6 M. Dan karena belum sembuh, ya terus dibiayai. Ya, terus kalau kemarin itu kalau kita yang punya perusahaan bisa tutup itu perusahaannya. Bangkrut, sudah bangkrut. Nah, kemarin ada karyawan yang jatuh proyek ya. Nah, itu sampai hari ini baru kemarin pulang, Pak. Itu biayanya juga besar. Nah, itu kira-kira kalau perusahaan yang membiayai sudah habis modalnya, Pak. Nah, itu ada dua pilihan, atau perusahaan lari dari tanggung jawab ya, Bu ya. Betul, kasihan kan korbannya. Nah, ini yang yang manfaat jaminan kecelakaan kerja. Kemudian kalau untuk jaminan kecelakaan kerja ini pengobatannya di rumah sakit pemerintah itu di kelas 1, Pak. Kalau di rumah sakit swasta di kelas 2. Kemudian kalau ada cacat itu ada santunannya, Pak. Baik itu cacat fungsi, cacat total tetap maupun cacat anatomis. Kalau meninggal karena kecelakaan kerja itu santunannya 48 kali gaji. Kalau sekarang setara UMK kurang lebih 86 juta, Pak. Nerimanya ya, Bu ya. Jadi 86 juta diterima. Artinya ketika pekerja itu kecelakaan atau meninggal dunia, keluarganya, ahli warisnya berhak akan menerima santunan. Kemudian kalau dia punya anak masih sekolah, ini ada beasiswa 12 juta yang diberikan kepada satu orang anak. Nah, saya pikir manfaat ini sangat besar sekali dengan iuran yang kecil mungkin ya kalau dibandingkan kita tidak ada atau biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan kalau tidak ada perlindungannya. Nah, makanya itu jaminan program yang diselenggarakan oleh BPJS Tenagakerjaan itu sangat penting, baik untuk pengusaha maupun untuk pekerja. Gitu, Pak Nyoman. Jadi pemirsa, menurut saya bukan hanya penting ya, tapi ini butuh. Wajib. Ya, butuh ya. Saya kalau nggak dipaksa pun ya pasti memaksakan diri. Karena ini bisa membuat tenang buat kita selaku pengusaha juga tenang. Dan orang yang bekerja pada kita juga tenang. Dia bekerja bisa total, bisa maksimal, produktif. Dan yang penting lagi adalah loyal. Karena perusahaan sudah memberikan sesuatu yang dia butuhkan, termasuk hari tuanya ya, Bu ya. Jadi yang 100.000 kalau bagi pengusaha tadi, itu 93-nya tabungan ya, Bu ya. Sehingga kalau nanti itu tabungan hari tua atau tabungan pada saat dia berhenti bekerja, ya. Sehingga pada saat tenaga kita berhenti bekerja, kita selaku pengusaha, pemilik nggak susah-susah gitu ya untuk nyarikan uang pesangonnya. Sudah bisa pinjam sana pinjam sini. Sudah ditabung selama pekerjanya bekerja. Intinya pemirsa bahwa kita harus merencanakan masa depan kita, yang memang masa depan ini nggak bisa dilogikakan, nggak bisa direncanakan. Ya artinya merencanakan masa depan yang tidak bisa direncanakan. Karena apa? Kecelakaan yang nggak bisa direncanakan. Mati nggak bisa direncanakan. Terus kemampuan kita kerja juga nggak bisa direncanakan. Meskipun memang umur pengaruh, tapi kemampuan itu bisa tidak hanya tergantung pada umur kan gitu ya, Bu ya. Dan luar biasa pemirsa, hari ini kita disadarkan bahwa kalau kita bisa merencanakan masa depan kita, tentunya dengan tadi sudah disampaikan Bu Nani, itu akan membuat kita jadi tenang, pengusaha tenang,
pekerjanya juga Tenang. tenang. Ini untuk pekerja yang formal, Formal. atau pengusahanya Ibu ya. Iya. Tadi Bu Nani menyebutkan ada pekerja yang Sektor informal. sektor informal. Ini yang menurut saya justru pemerintah ini penting untuk memperhatikan ini Bu ya. Betul. Karena justru ini yang golek gawean dewe, Betul. ngambut gawe dewe, bayaran dewe dan seterusnya. Kalau ini nggak diperhatikan juga mungkin Iya. dosa juga ya Bu ya. Nah ini mungkin sekilas Bu, silakan Bu. Yang bukan penerima upah atau sektor non formal seperti petani nelayan dan Informal ya. informal. Ya. Baik, Pak Nyoman. Jadi kalau untuk sektor informal, justru menurut saya ini adalah orang-orang yang sangat butuh sekali Betul. perlindungan seperti itu. Karena apa? Kalau untuk tenaga kerja formal, ini ada perusahaan yang memberikan bantuan atau Ya. membayarkan iurannya. Ya. Nah, sementara sektor informal ini kita tahu mereka biasanya modalnya sangat terbatas. Betul. Sering-sering itu juga modal dari pinjam bank. Pinjaman. Nah, kemudian Oke. dari segi pendidikan mereka juga kurang ya Pak, Ya. keterampilan dan sebagainya. Ya. Nah, mereka ini biasanya bekerja pada sektor-sektor yang bahaya, Oke. resikonya besar. Iya. Lebih-lebih sering-sering pekerjaannya itu harus dikerjakan 24 jam Betul. untuk mengejar target Ya. pendapatannya. Nah, ini sangat perlu perlindungan itu Pak. Oke. Nah, BPJS Tenagakerjaan juga memberikan perlindungan untuk sektor ini Pak. Sektor non formal, Dengan iuran yang informal. sangat murah sekali. Oke, berapa itu Bu? 16.800. Oke, jadi pemirsa ternyata untuk sektor informal ini atau non formal ini ada spesialisasinya. Ya. Karena iurannya cuma 16.800. Bagi yang merokok ini itu mungkin hanya satu paket itu per bulan ya Bu ya? Ya, lebih mahal Berarti dari per hari rokok. berapa Ibu? Nggak bisa dihitung terlalu kecil. 560.000. Ya? Ya, jadi pemirsa bagi para pekerja sektor non formal, pekerja seperti petani, nelayan, peternak, tukang becak, tukang ojek, mungkin ya tukang-tukang yang lain, termasuk saya punya penjual susu, Bu, ya pedagang macam-macam. Nah, ini sangat penting untuk kita melindungi diri kita karena kemampuan kita terbatas, namanya kecelakaan juga bisa terjadi kapan saja, dan umur itu pasti. Nah, nanti kita akan perdalam lagi betapa pentingnya jaminan atau perlindungan terhadap sektor non formal. Tapi tentu pemirsa kita akan kembali setelah yang lewat ini.